Bekasinian, sekarang aku lagi berada di RW 14 Perwira, Bekasi Utara. Nah, kawasan RW ini termasuk ke dalam kategori RW Mandiri loh. Nah, aku pengen keliling-keliling nih sekarang di RW 14 ini, tapi aku nggak bakal sendirian. Aku bakal ditemenin Pak Bambang selaku Ketua RW 14 Perwira, Bekasi Utara. Yuk kita ketemu orangnya. Nah, Bekasinian, sekarang aku lagi sama Pak Bambang nih, selaku Ketua RW 14 Perwira, Bekasi Utara. Halo Pak. Ya, selamat siang. Ini aku tertarik banget nih sama RW 14 ini, karena kan termasuk kategori RW Mandiri lah, bisa dibilang. Aku mau nanya dulu nih, awalnya gimana Pak untuk Bapak tuh sebagai Ketua RW membangun komunikasi ke warganya supaya ayo kita sama-sama berkembang gitu. Tentu kami jadi Ketua RW itu punya visi dan misi ya. Jadi yang pertama harus mengajak ya. Cara mengajak itu melalui edukasi dan sosialisasi apapun temanya. Nah, contoh tema yang ada mengenai giat lingkungan, misal terhadap kebersihan, kita nggak lepas dari sampah. Juknisnya apa sih kita melakukan giat sampah? Nah, tentu kita harus membuat suatu organisasi yang disebut dengan bank sampah. Nah, dari kebersihan lingkungan tentu kita lari ke giat yang lain yang mengarahnya terhadap ekonomi warga itu sendiri. Nah, di kita ini ada hidroponik, ada pengelolaan sampah secara dikaryakan maupun dilakukan penjualan, dan juga kita ada budidaya perikanan. Nah, untuk giat-giat yang hidroponik kita boleh sambil jalan ya. Lagi ngapain Pak ini ibu-ibu? Nah, di sini ibu-ibu ini lagi melakukan giat pembenihan, penyemaian. Nah, jadi dari penyemaian ini ada satu giat tersendiri, di mana penyemai ini juga harus ada ilmunya ya. Dari sisi airnya juga sudah ditentuin, ini pH-nya berapa, TDS-nya berapa. Setelah kurang lebih seperti ini daunnya, baru dipindahkan ke instalasi. Ini dibiarkan terus, dipelihara, dicek nutrisinya, dialirin ya nutrisinya dengan pompa, mengalirin semuanya. Nah, sampai kondisinya ini bisa dipanen. Biasanya 20 hari, 25 hari, 30 hari, atau sekitar 35 hari, tergantung jenis daripada tanamannya. Nah, ilmu-ilmu kayak gini tuh Bapak yang nyebarin ke warga-warga atau warga sendiri yang mencari tahu ilmunya, atau ada pembelajaran tersendiri gitu mengenai hidroponik, pengolahan sampah? Kita punya metode, nanti kita bentuk klaster. Tadinya awalnya kan di RW ini kita tulisin Bu, ada misalkan RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5. Dari masing-masing kelompok RT ini kita kasih edukasi dan sosialisasinya. Ada kecintaan terhadap hidroponik, ada kemauan untuk ketahanan pangan di keluarganya. Nah, tentu kita lakukan berpikir untuk membuat satu instalasi bersama-sama. Kalau dilihat nih dari tadi ada hidroponik, ada bank sampah, apakah ada kegiatan lainnya Pak selain hidroponik doang, selain bank sampah doang? Tadi Bapak juga menyebutkan sanggar. Nah, itu sanggar apa Pak sebenarnya? Ya, jadi gini, sanggar itu adalah sanggar bank sampah, sanggar sampah namanya ya. Nah, di sini juga ada lodong. Jadi sisa-sisa makanan gitu ya. Sisa-sisa makanan yang enggak kita masukkan di sini. Tujuannya apa? Ini kita masukkan, kita fermentasi, nanti muncul lindi-lindi. Ya, lindi sendiri itu kan berupa cair. Cairnya akan diresap ke tanah, akhirnya bisa membuat ini tanaman-tanaman ini subur. Aku udah sedikit melihat sanggarnya. Ini produksian sendiri. Jadi ini hasil karya sanggar sahabat sampah. Jadi awal mulanya dari sahabat sampah ini berdiri sejak tahun 2014. Ini kan aku ngeliatnya kreatif banget nih Bu, bisa bikin kayak baju kayak gini, Iya. dan di belakang Ibu kayak ada tas-tas. Iya. Nah, gimana sih cara untuk meningkatin kreativitas kayak warga untuk kayak ini sebenarnya sampah bisa didaur ulang? Ini yang banyak berperan adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu kalau kita udah kenalkan
ada hasil dari apa yang kita kerjakan, tentunya mereka akan sangat senang gitu. Saya mengajak ibu-ibu untuk berkreasi, tapi saya harus siap untuk memasarkan hasil karyanya. Nah, berarti ini dipasarin di online doang atau emang ada misalkan pendatang-datang boleh beli Ya. atau? Secara online iya, terus kebetulan sejak tahun 2017 kita sudah ada kunjungan kan, kebetulan saya juga ngajar ke sekolah-sekolah. Jadi imbalannya dari kita ngajar, mereka membeli produk kita gitu. Saya ngajar tentang daur ulang tentunya, cara membuat tas, cara membuat dompet. Kisaran berapa ibu kalau boleh tahu? Jadi kalau memang barangnya bagus tentunya harganya akan lebih mahal. Kemarin Ibu Wiwi Argono juga beli tas kita, ini harga 350. Oh, ini kok bisa dilihat ada pencapaiannya ya Bu dari Iya. Jadi ini Kak, ini kemarin pada HUT Kota Bekasi yang ke-22. Jadi kan dari Dinas Pariwisata nunjuk sanggar kami untuk bikin icon apa nih yang diangkat untuk HUT Kota Bekasi. Akhirnya saya usulkan untuk membuat kostum dengan ikon ikan gabus, tapi memakai ekor batik Bekasi sepanjang 22 meter gitu. Ibu gimana caranya untuk kayak ke ibu-ibu lain kayak kita harus produktif nih, nggak cuma di rumah aja gitu, untuk menghasilkan karya-karya yang bisa dijual atau bisa kayak ini kita bisa loh untuk kembangkan. Ya kembali lagi bahwa kita mengajak itu harus ada sesuatu yang didapatkan gitu. Makanya saya komunikasi dengan ibu, ayo kita seperti ini, nanti ada hasilnya seperti ini loh gitu. Saya sebagai ketua KWT, sebagai ketua sanggar mencari celah untuk bisa mendatangkan bagi ibu-ibu yang ada di sini. Alhamdulillah sih selama ini masih jalan terus gitu. Tips dari ibu nih untuk ibu-ibu yang lain kalau misalnya kayak kita produktif ya, jadi ibu jangan cuma di rumah aja masak segala macam, kita sama-sama produktif. Nah itu ibu ada tips sendiri nggak untuk Iya, saya selalu menekankan kepada teman-teman saya menjadi wanita itu yang smart gitu. Jadi tidak hanya bisa, bukan hanya pinter saja, tapi smart, cerdas gitu. Cerdas melihat peluang gitu. Nah, ada peluang apa? Kita boleh ngumpul ngobrol. Jadi akhirnya muncul ide-ide yang tadinya ibu-ibu cuman ngomong apa yang nggak ada ujung pangkalnya, tapi itu kita bangkitkan untuk mensukseskan. Kalau seandainya gagal, jangan patah semangat, kita ulang lagi karena keberhasilan itu berawal dari sebuah kegagalan. Aku udah cukup puas nih untuk keliling-keliling. Makasih Bu Ratna, Ya, makasih sama-sama. Pak Lomba udah aku keliling di RW 14 Perwira ini. Semoga bisa menginspirasi RW-RW yang lain. Amin, mungkin ya. amin. Jadi kayak RW 14 bisa, yang lain juga mungkin bisa gitu. Dengan begitu mudah-mudahan Bekasi semakin bisa dilihat orang luar gitu ya. Aku mau Ya. pamit pulang Ya, dulu paling. terima kasih. Terima kasih. Gimana Bekasi nih, yang seru kan punya lingkungan RW yang kompak kayak lingkungan RW 14 Perwira Bekasi Utara ini. Yuk sama-sama kita bangun dan kembangkan lingkungan RW yang mandiri sama seperti RW 14 Perwira. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye!